adik-adik semua, apa kabarnya hari ini? Kak Angel harap semuanya dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat ya. Hari ini kita ketemu lagi, kita mau sama-sama ibadah sekolah minggu. Kita mau sama-sama memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Hari ini Kak Angel ditemani sama Kak Daniko. Ya, kita mau sama-sama memuji Tuhan. Sebelumnya Kak Angel ajak semuanya, kita mau satukan hati kita mau berdoa dulu ya. Udah siap semuanya? Yuk semuanya ambil sikap yang baik, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau datang sama Tuhan. Udah ya, yuk. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat berkat-Mu Tuhan, terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan yang boleh kami rasakan sampai saat ini Tuhan. Saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu Tuhan, kami siap memuji, kami siap memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami mau bersuka cita, kami mau bersorak-sorai Tuhan, memuji Engkau Tuhan. Ini kami Tuhan, Kau yang lihat hati kami Tuhan, Kau yang lihat anak-anak-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan waktu ini dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya, adik-adik semuanya udah siap ya, kita mau sama-sama memuji Tuhan. Yuk tetap bangkit berdiri ya. Kita mau nyanyi selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan tak pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah-tambah cintanya. Bertambah-tambah-tambah cintanya. Bertambah-tambah-tambah cintanya. Amin. Kita semua sudah dipelihara Tuhan ya setiap hari. Yuk kita tetap berdiri. Kalau Tuhan sudah mengasihi kita begitu besar ya, kita mau juga ungkapkan ke Tuhan kalau kita itu cinta sama Tuhan ya. Yuk kita mau nyanyi I love you Jesus ya. Aku cinta Yesus ya. Aku cinta Yesus dalam sekali. Aku cinta Yesus dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Lagi ya, aku cinta Yesus. Aku cinta Yesus dalam sekali. Aku cinta Yesus dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Sekarang I love you Jesus ya. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you
Kita tetap cinta Tuhan karena Tuhan sudah memberikan kasih-Nya yang luar biasa buat kita. Yuk sekarang kita mau siapkan hati kita. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Semuanya boleh duduk, ambil sikap yang baik. Kita mau sungguh-sungguh, kita mau datang sama Tuhan ya. Kak Angel aja kita nyanyi, Ku Mau Cinta Yesus. sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Ini kami Tuhan, anak-Mu Tuhan. Layakkan kami Tuhan, biar kami ini boleh selalu mengasihi Engkau Tuhan. Biar kami boleh selalu Tuhan memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat setiap kebaikan-Mu, buat kasih-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Sebentar Tuhan, kami mau siapkan hati kami Tuhan, kami mau dengar firman-Mu Tuhan. Buka hati kami Tuhan, biar kami ini boleh menerima firman-Mu Tuhan yang akan disampaikan oleh guru sekolah minggu kami Tuhan.
Biar kami ini boleh mengerti Tuhan lebih lagi Tuhan akan maksud hati-Mu Tuhan. Biar kami ini boleh Tuhan jadi anak-anak yang taat Tuhan akan segala perintah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau buka hati kami buka telinga kami Tuhan. Kami mau serahkan waktu kami ini Tuhan, biar kami ini boleh benar-benar fokus Tuhan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Halo, shalom adik-adik semuanya. Apa kabar semuanya? Kak Ferry percaya kita semua dalam keadaan yang baik, amin. Oke, Kak Ferry hari ini akan bagikan cerita ya dari sebuah perumpamaan yang disampaikan Tuhan Yesus untuk orang-orang yang mengikuti Dia. Ya, kita baca sama-sama. Ya, Alkitabnya udah disiapkan semuanya. Oke, kalau udah disiapkan kita buka di kitab Lukas, Injil Lukas 18. Kita baca ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Ya, judulnya adalah perumpamaan tentang hakim yang tidak benar. Oke, udah ketemu semuanya? Kak Ferry tunggu sampai semuanya udah temukan ya. Ya, di Injil Lukas 18 ayat 1 sampai 18. Ya, kalau udah ketemu ya, Kak Ferry akan bacakan ya, kalian semua menyimak di rumah ya. Ya, Lukas 18 ayat 1 sampai yang ke-8 ya, judulnya adalah perumpamaan tentang hakim yang tidak benar. Yesus mengatakan suatu perumpamaan pada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru padanya, dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata padamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Oke adik-adik ya, Kak Ferry akan ceritakan kembali ya perumpamaan yang disampaikan Tuhan Yesus ini ya. Ya, jadi di satu kota ya ada tinggallah seorang hakim yang terkenal lalim ya. Lalim itu maksudnya hakim ini nggak benar ya. Harusnya kalau hakim yang benar adalah hakim yang bertindak dengan adil ya, bertindak dengan penuh kebijaksanaan, memutuskan benar dan salah dengan sebaik-baiknya ya. Tapi hakim ini terkenal lalim gitu ya. Jadi hakim ini bersifat tidak adil ya. Orang yang justru yang salah justru yang dia bela, orang yang benar tidak dia bela. Nah, itu yang dimaksud dengan hakim yang lalim. Ya, di kota itu ada hakim yang lalim. Ya. Nah, satu kali ada seorang janda yang punya persoalan, yang punya masalah. Ya, dan janda ini datang pada hakim itu karena janda ini berharap bahwa hakim itu akan membela perkaranya. Nah, tapi apa yang terjadi? Karena hakim ini adalah hakim yang tidak benar, ya, hakim ini tidak mau membela perkara janda ini. Ya, mungkin karena ya namanya janda, ya biasanya adalah orang miskin, nggak ada uangnya, makanya hakim ini nggak mau nih bela perkara janda ini, ya. Nah, tapi karena janda ini terus-terusan mendatangi hakim itu, ya, bahkan mungkin janda ini ke rumah hakim itu, gitu ya, ya ketuk pintu rumah hakim itu setiap hari, ya, sudah diusir, suruh pergi kamu, aku nggak mau bela perkara kamu, ya. Tapi besoknya janda ini datang lagi, ya, dikatakan siang dan malam, ya, janda ini datang, gitu ya, mendatangi hakim yang lalim itu, ya, sampai akhirnya hakim ini berpikir, ya, wah, nggak bisa nih terus-terusan seperti ini, ya, kalau tiap hari siang malam ya wanita itu datang terus gitu ya, mengganggu aku terus, ya, wah, hidupku nggak akan tenang ini, ya.
ya waktuku akan terbuang untuk mengurusi ya janda ini gitu ya. Bahkan jangan-jangan ya janda ini bisa nekat ini ya, bisa nekat dan menyerang aku nanti ya. Karena itu akhirnya hakim ini memutuskan, oke lah ya, saya akan membela perkara janda ini ya. Dan betul, akhirnya hakim itu membela perkara janda itu. Nah, dari perumpamaan ini ya, ada beberapa hal yang Tuhan Yesus mau sampaikan kepada kita ya. Ada beberapa pesan yang Tuhan mau sampaikan buat kita dari perumpamaan ini ya. Yang pertama ya, di ayat yang ke-1 ya, tadi dikatakan Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu ya. Yang pertama, pesan Tuhan Yesus buat kita adalah Tuhan mau supaya kita ini berdoa dengan tidak jemu-jemu ya. Maksudnya berdoa dengan tidak jemu-jemu ini apa sih gitu ya. Nah, tidak jemu-jemu artinya ya, kita dengan setia kita berdoa ya. Satu kali kita berdoa, Tuhan tolong aku Tuhan ya, Tuhan belum menolong kita nih ya. Besoknya ya kita berdoa lagi ya, Tuhan tolong saya Tuhan ya. Tapi Tuhan belum menolong kita ya. Jangan menyerah ya. Besoknya kita berdoa lagi, tiap hari kita berdoa lagi ya. Itu namanya kita setia. Itu berarti kita berdoa dengan tidak jemu-jemu ya. Jangan menyerah ya. Misalkan kita baru berdoa satu kali dan kita belum mendapat jawaban dari Tuhan, terus kita berhenti berdoa ya. Kita menganggap, waduh Tuhan sudah nggak mau tolong aku ini gitu ya. Nah, itu berarti kita tidak setia ya. Tapi Tuhan mau supaya kita ini berdoa dengan tidak jemu-jemu. Nah, itu pesan Tuhan yang pertama buat kita ya. Jadi apapun yang menjadi persoalan kita nih adik-adik ya, apapun yang jadi kebutuhan kita ya, apa yang menjadi keinginan hati kita supaya Tuhan menolong kita ya, doakan itu ya. Minta pada Tuhan dalam doa ya. Ketika kita minta pada Tuhan dalam doa dan permintaan kita itu sesuai dengan kehendaknya Tuhan ya, Tuhan pasti akan menjawab kita, Tuhan pasti akan menolong kita ya. Itu yang pertama ya. Kemudian pesan Tuhan Yesus selanjutnya buat kita adalah ya, bahwa Tuhan membenarkan orang pilihannya yang berseru padanya siang dan malam ya. Itu tadi ada di ayat yang ke-7 ya, dikatakan, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru padanya ya. Nah, ketika kita ini setia berseru pada Tuhan ya, maksudnya kita ini berdoa sama Tuhan ya siang dan malam ya. Siang dan malam ini berarti kita ini setia nih, kita tidak putus-putus berdoa ya, kita tidak jemu-jemu berdoa. Katakan Tuhan pasti akan membenarkan kita ya. Tuhan pasti akan membela kita ketika kita berseru padanya siang dan malam ya, seperti yang dilakukan janda tadi ya. Janda tadi dikatakan siang dan malam ya, janda ini mendatangi hakim itu, berseru pada hakim itu supaya hakim itu membela perkaranya ya. Dan betul ya, hakim itu akhirnya membela perkara janda ini ya. Kemudian selanjutnya ya, pesan Tuhan Yesus buat kita adalah ya, Tuhan tidak pernah mengulur-ngulur waktu untuk menolong kita ya. Itu ada di ayat yang ke-7 juga ya. Tuhan Yesus berkata, dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka ya. Jadi Tuhan tidak pernah mengulur-ngulur waktu untuk menolong kita. Ketika sudah tiba waktunya, memang Tuhan mau menolong kita sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan pasti akan segera menolong kita ya. Bapak kita di surga itu tidak pernah mengulur-ngulur waktu ya. Menunggu sampai kita susah dulu ya, sampai kita setengah mati baru Bapak kita menolong kita, enggak ya. Bahkan dikatakan ya, ketika kita ini punya keinginan yang ada di dalam hati kita, kita ngomong sama Tuhan dalam hati kita pun Tuhan itu dengar kok gitu ya. Nah, tapi di sini Tuhan suruh supaya kita ini berseru pada Tuhan siang dan malam ya, artinya kita berdoa pada Dia ya. Dan Tuhan tidak pernah mengulur-ngulur waktu untuk menolong kita, Dia akan bersegera menolong kita ya. Selanjutnya ya, menjadi pesan Tuhan selanjutnya adalah di ayat terakhir, di ayat yang ke-8 ya. Tuhan berkata kepada kita, adakah ia mendapati iman di bumi ya. Nah,
Ketika kita ini berdoa dengan sungguh-sungguh, kita berdoa dengan tidak jemu-jemu, itu berarti tanda kita ini punya iman pada Tuhan. Ya, itu berarti kita punya iman yang besar pada Tuhan. Kita punya harapan yang besar pada Tuhan ketika kita ini setia berdoa. Tetapi ketika kita tidak setia berdoa, ya Tuhan bertanya di mana iman kita. Ya, itu sebabnya adik-adik, ya, apapun yang menjadi keinginan kita, apapun yang menjadi persoalan kita, menjadi masalah kita, ya, apa yang menjadi kebutuhan kita, apa yang kita inginkan supaya Tuhan menolong kita, sampaikan kepada Tuhan melalui doa kita dengan tidak jemu-jemu. Ya, Tuhan pasti akan menolong kita. Ya, oke. Sebelum kita akhiri firman Tuhan hari ini, ya, Kak Ferry mau ajak kita bikin satu prakarya, ya. Oke, ya, siapkan bahan-bahannya. Oke, kita sama-sama bikin kerjakan prakarya kita.
Oke, prakarya kita udah jadi ya. Nah, ini kalian bebas nih ya, kalian boleh hias seperti apa ya. Nah, ini nanti bisa kalian pakai untuk apa gitu ya. Bisa kalian pakai mungkin untuk jadi pembatas Alkitab ya. Atau ya mungkin kalian bisa kasih lubang gitu ya, kemudian dikasih tali ya, bisa digantung di pintu kamar ya, atau di mana ya. Nah, terserah kalian ya, kalian bebas berkreasi. Oke, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita supaya kita tidak jemu-jemu berdoa ya. Kita akan akhiri firman Tuhan hari ini dengan berdoa ya. Mari kita berdoa. Semuanya adik-adik lipat tangannya ya, tutup matanya supaya kita bisa konsentrasi berdoa ya. Kak Ferry akan berdoa buat kalian. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Kami boleh mendengarkan firman-Mu. Ajari kami Tuhan supaya kami ini tidak jemu-jemu berdoa Tuhan, supaya kami ini setia menyampaikan doa-doa kami pada Tuhan. Nah, kami percaya ketika tiba waktunya semuanya sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan pasti akan menjawab apa yang menjadi doa kami. Sebab itu Tuhan, sebagai iman kami Tuhan, kami mau tetap berdoa pada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Biar firman Tuhan hari ini yang kami dengarkan boleh menjadi rema buat hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sampai ketemu kembali adik-adik pada kesempatan yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya tadi ya. Nah, sekarang kita mau tutup ibadah sekolah minggu kita hari ini. Kita mau nyanyikan lagu Terima Kasih Tuhan. Minggu depan, Tuhan Yesus memberkati. Dah.